Tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama kali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya, Dr. Rajiman, dengan ini menyatakan sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyampaikan pendapat. Saya punya usul. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Indonesia adalah negara yang sangat besar apabila pihak. Oleh karena itu, Indonesia sangat perlu dasar negara yang mewakilkan seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan Subarjo. Kita, negara Indonesia, sangat membutuhkan sebuah ideologi yang akan dapat mempersatukan semua pihak. Pada sidang BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Mohyamin mulai mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Menurut saya, mengenai dasar negara dirumuskan dalam 5 poin yang saya sebut dasar dan asas NKRI yang meliputi: yang pertama, pri kebangsaan; yang kedua, pri kemanusiaan; yang ketiga, pri ketuhanan; keempat, pri kerakyatan; dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Terima kasih. Bu Yamin, saya akui, saya hargai kata-kata Anda luar biasa. Tapi perlu diingat, Indonesia adalah negara yang bermayoritaskan Islam. Maka dari itu, Indonesia harus berlandaskan Islam. Apakah Anda tidak dengar? Kami membutuhkan dasar negara, bukan kepentingan Anda saja yang dipikirkan. Jika rapat dilakukan seperti ini, kita tidak akan dapat menemukan dasar negara. Kita cukupkan rapat untuk hari ini dan akan dilakukan. Pada sidang hari rapat kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan rapat kemarin karena kita belum mendapatkan hasil yang memuaskan terkait dirumuskannya dasar negara Indonesia. Maka dari itu, laporan hasil kemarin akan disampaikan oleh Kadis. Saudara-saudara sekalian, rapat kemarin kita telah mendapatkan usulan dasar negara dan kedaulatan. Tapi poin yang dibutuhkan itu masih mengajarkan kita. Jadi, apakah saudara-saudara melakukan apa ini? Saudara-saudara sekalian, saya pikir tidak ada guna lagi untuk mempersalahkan agama. Semua agama dan keyakinan hanya menuju pada satu Tuhan yang Maha Esa. Maka dari itu masih banyak permasalahan penting dan mendesak yang harus kita bahas. Tapi Bu, Indonesia ini bermayoritaskan agama Islam. Tenang saudara-saudara sekalian. Saya akan menyampaikan pendapat tentang rumusan dasar negara. Yang pertama, kesatuan; yang kedua, kekeluargaan; yang ketiga, keseimbangan lahir batin; yang keempat, musyawarah; yang kelima, keadilan rakyat. Terima kasih. Baik, apakah ada pendapat lainnya? Jika tidak, rapat akan dilanjutkan esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945, dan kemudian Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara sekalian, kita semua sudah berkumpul selama 3 hari untuk membahas dasar negara. Kita belum menghasilkan dasar negara Indonesia sejak kelompok berpaku kepada kelompoknya masing-masing dan kepentingan masing-masing. Saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berarti 1. Kebangsaan Indonesia; 2. Internasionalisme atau pri kemanusiaan; 3. mufakat atau demokrasi; 4. kesejahteraan sosial; 5. ketuhanan yang Maha Esa. Untuk merangkum itu semua, kita harus punya manusia, yaitu Tuhan, tetapi bukanlah Tuhan yang berdasarkan satu agama saja. Sangat universal dan bisa diterima di semua kalangan masyarakat, segala rakyat yang mempercayai masing-masing agama, yaitu yang saya beri nama Pancasila, dan tidak bisa
melalui tantangan